Halo, 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 halo. Ini kita sedang penugasan ke Monumen Garuda kembali. Jadi jangan lupa nonton video kita ya. Di tengah hiruk pikuk kota Yogyakarta, Monumen Monjali berdiri tegak sebagai saksi bisu perjalanan sejarah bangsa. Setiap detail monumen ini memiliki cerita. Monumen ini seakan mengundang berkumpulnya para pelajar, sejarawan, dan tak terkecuali para wisatawan yang ingin belajar sejarah lebih dalam lagi. Di sini, waktu seolah berhenti. Suara langkah kaki pengunjung dan desiran angin bercampur menjadi simfoni kehidupan. Monumen Monjali tidak hanya mengabadikan peristiwa masa lalu, ia juga menjadi cerminan semangat kebersamaan dan perjuangan yang tak pernah padam. Monumen ini adalah lebih dari sekedar batu dan semen.
Ia adalah jantung yang terus berdetak menghubungkan masa lalu, kini, dan masa depan. Monumen Yogyakarta Kembali atau Monjali didirikan untuk memperingati peristiwa berfungsinya kembali kota Yogyakarta sebagai kota Republik Indonesia yang direbut dari penjajah Belanda. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 29 Juni tahun 1949. Ide atau gagasan untuk mendirikan museum ini adalah Bapak Kolonel Sugiarto. Tanggal 29 Juni tahun 1985, monumen mulai dibangun. Kemudian di tanggal 6 Juli 1989, Monjali diresmikan oleh Presiden Soeharto. Museum yang berbentuk menyerupai tumpeng ini dibangun di atas lahan seluas 49.920 meter persegi dengan ketinggian 31,8 meter. Bangunan Monjali terdiri dari 3 lantai. Lantai 1 berisi 4 ruang museum, lantai 2 berisi 10 diorama dan 40 relief, dan lantai 3 bernama Ruang Garbagraha. Kali ini kami akan menjelajahi 4 diorama pada lantai 1 Monumen Yogyakarta Kembali. Kita kini berdiri di hadapan diorama 1 yang mengabadikan momen paling bersejarah dalam perjalanan bangsa Indonesia, yaitu proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Patung-patung di sini menggambarkan tokoh-tokoh penting seperti Soekarno, Hatta, dan para pejuang yang berkumpul di Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta. Patung diorama menunjukkan momen-momen heroik, pejuang bersenjatakan bambu runcing, ibu-ibu mengobati luka di tenda medis darurat, dan anak-anak yang membantu menyebarkan berita kemerdekaan. Setiap detail menggambarkan peran semua lapisan masyarakat dalam mempertahankan kemerdekaan. Saat kita merenungkan diorama ini, kita diingatkan bahwa kemerdekaan bukanlah hadiah yang diberikan, melainkan hasil perjuangan yang penuh pengorbanan. Monumen ini bukan sekedar mengabadikan masa lalu, namun juga sebagai pengingat bahwa semangat proklamasi harus terus dijaga dan diperjuangkan oleh setiap generasi. Kini kita berada di diorama 2 yang menggambarkan momen heroik perang gerilya. Patung-patung di sini menunjukkan para pejuang Indonesia yang bergerilya di hutan belantara, gunung-gunung, dan desa-desa, menggunakan taktik cerdik untuk melawan penjajah. Perang gerilya bukanlah pertempuran konvensional. Perjuangan kita menggunakan keunggulan medan, yakni hutan belantara, hutan lebat, gunung, dan sungai sebagai senjata. Diorama ini menampilkan detail unik. Para pejuang bersenjatakan bambu runcing, senapan panah, dan granat tangan buatan sendiri. Mereka bergerak cepat, menyerang dari arah tak terduga, lalu menghilang ke dalam kegelapan. Koleksi di sini memperlihatkan peralatan sederhana yang digunakan saat itu, seperti parang, sabit, dan alat pertanian yang diubah menjadi senjata. Patung juga menggambarkan momen-momen heroik, perjuangan yang gugur di medan perang. Rakyat yang berani menolak untuk memberikan informasi kepada musuh, serta upacara pengobatan tradisional untuk para pejuang yang luka. Para pejuang mempertahankan semangat kemerdekaan dengan mengajarkan rakyat tentang arti merdeka, membangun basis pertahanan di setiap desa, dan menciptakan sistem logistik yang kuat. Diorama ini menggambarkan bagaimana setiap lapisan masyarakat berkontribusi, dari tua hingga muda, dari kota hingga pelosok.
Kita kini berdiri di hadapan diorama 3 yang mengabadikan momen paling bersejarah dan esensial dalam Monumen Jogja Kembali, yakni serangan umum 1 Maret 1949. Koleksi dalam diorama di sini menggambarkan para pejuang yang berani menyerang pos-pos penjajah Belanda di seluruh kota Yogyakarta. Dalam sejarahnya, pada tanggal 1 Maret 1949, pasukan Indonesia melancarkan serangan besar-besaran untuk merebut kembali kota Yogyakarta yang telah diduduki Belanda selama 1 tahun. Diorama ini menampilkan detail unik, seperti pejuang bersenjatakan senapan mesin, granat tangan, dan semangat juang yang tak kenal takut. Mereka menyerang dari berbagai arah. Serangan umum ini bukan hanya tentang pertempuran, namun ini juga sebagai simbol perlawanan rakyat Indonesia yang tak kenal menyerah. Diorama ini menggambarkan bagaimana setiap lapisan masyarakat berkontribusi, seperti mahasiswa yang menjadi kurir berita penting, ibu-ibu yang menyediakan makanan untuk pejuang, serta anak-anak yang membantu mengintai posisi musuh. Saat kita merenungkan diorama ini, kita diingatkan bahwa kemerdekaan adalah hasil perjuangan yang penuh pengorbanan. Monumen ini bukan sekedar mengabadikan pertempuran, ia adalah pengingat bahwa semangat 1 Maret harus terus dijaga dan diperjuangkan oleh setiap generasi. Kita kini berada di Museum 4 yang mengabadikan momen bersejarah ketika Yogyakarta kembali menjadi ibu kota Republik Indonesia. Setelah agresi militer Belanda yang kedua, kota ini tidak hanya menjadi simbol perlawanan, tetapi juga pusat pemerintahan yang memulihkan semangat kemerdekaan bangsa. Setiap koleksi di sini memiliki cerita tentang keteguhan pemerintah dalam mempertahankan kedaulatan. Yogyakarta bukan hanya pusat pemerintahan, tetapi juga sebagai jantung kultur dan pendidikan. Saat kita merenungkan diorama ini, kita diingatkan bahwa Yogyakarta bukan hanya kota, namun ia adalah bukti nyata bahwa semangat kemerdekaan dapat bangkit kembali bahkan di tengah reruntuhan. Monumen ini bukan sekedar mengabadikan gedung-gedung megah, namun ia adalah pengingat bahwa peran Yogyakarta sebagai ibu kota adalah warisan yang harus terus dijaga dan dihormati. Setelah menjelajahi lantai 1 Monumen Jogja Kembali, kemudian kami beranjak keluar untuk melihat kondisi lingkungan khususnya di sekitar Monumen Jogja Kembali. Dapat dilihat bahwa terdapat warga sekitar yang berjualan, mulai dari makanan, minuman, pernak-pernik untuk oleh-oleh, sewa sepeda atau skuter, bahkan sampai sewa boot untuk mengelilingi danau di sekitar monumen. Monumen ini tidak hanya menawarkan wisata sejarah, namun juga menjadi pusat kehidupan ekonomi lokal yang berkembang pesat. Warga sekitar memanfaatkan kehadiran monumen ini sebagai peluang untuk berkreativitas. Harapan kelompok kami untuk Monumen Monjali ke depannya, serta ucapan terima kasih. Semoga Monumen Monjali terus menjadi saksi hidup yang mengingatkan kita akan nilai-nilai perjuangan, persatuan, dan keberanian. Kami berharap generasi muda tidak hanya mengunjungi monumen ini sebagai destinasi wisata, tetapi juga sebagai tempat pembelajaran sejarah yang hidup, di mana setiap diorama, patung, dan relief menjadi jendela untuk memahami warisan leluhur. Kami juga berharap monumen ini terus dirawat dengan penuh cinta, bukan hanya sebagai bangunan, tetapi sebagai simbol ketahanan budaya dan semangat gotong royong. Semoga pengelola terus berinovasi, baik dalam penyajian informasi sejarah maupun pengembangan program edukasi, agar pesan kemerdekaan dapat tersampaikan dengan lebih kreatif dan inklusif. Semoga video ini menginspirasi kita semua untuk terus menjaga, menghargai, dan mewarisi semangat kemerdekaan yang telah kita peroleh dengan darah, air mata, dan pengorbanan. Terima kasih telah menonton,
dan sampai jumpa.